resmi di Indonesia, Pak. Hmm. Ingin menanyakan mengenai rehab rekon pasca bencana di Palu ini, bagaimana menstimulasi pariwisata setelah bencana, terutama di masa pandemi ini? Ya, seperti daerah-daerah, ini kan daerah merah ya, jalur merah. Ini memang sudah tidak boleh ada penduduk. Sudah, karena itu dikhawatirkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya. Tetapi daerah ini masih dibolehkan untuk wisata, untuk aktivitas publik, pasar-pasar, kuliner gitu kan, terutama wisata. Nah, kita ingin kan masyarakat tidak trauma lagi. Karena kalau kita ukur jaraknya itu dulu tahun berapa? 50 ya. Jadi 70 tahun baru baru terjadi. Nah, oleh karena itu pertama tentu jarak itu jauh. Yang kedua itu supaya dilengkapi dengan uh, peringatan dini, early warning ya nanti supaya mereka tahu kalau terjadi apa-apa sudah ada aba-aba. Itu nanti akan dilengkapi seperti itu. Sehingga dan memang kemudian juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas ya. Nah, khusus untuk oh, COVID maka sudah menjadi aturan supaya disiapkan peduli lindungi ya, supaya mereka yang masuk ke sini itu memang terlindungi. Nah, dengan begitu kan yang penting kan rasa aman, rasa nyaman itu yang perlu saya kira disiapkan di tempat-tempat wisata itu. Barangkali itu yang perlu disiapkan. Pak Wapes sendiri setelah berkeliling, Pak, seperti apa kesannya untuk pariwisata di Palu? Saya kira tempat ini bagus sekali ya, menurut saya ya. Ya, karena memang tsunami saja. Tapi dari tempatnya ya, saya kira cukup ideal. Dan saya dengar sebelum tsunami cukup ramai kan. Yep. Cukup ramai. Hanya memang karena sudah tsunami itu sudah. Tapi mulai kemarin rupanya sudah mulai ada peningkatan. Siap. Tahun baru ya. Tahun baru. Sudah mulai ada peningkatan. Jadi yang penting menghilangkan trauma masyarakat ya, dan ini karena memang bukan tempat hunian itu kan saya kira lebih aman, apalagi sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas termasuk nanti peringatan dini di sekitar sini ya. Sebab ini kan luas sekali ya, daerah jalur merahnya ini cukup luas. Karena itu salah satu pemanfaatan yang paling tepat itu adalah wisata. Di samping tempat kuliner, pasar, tempat kegiatan publik yang bukan hunian. Kali itu. Satu lagi Pak Wapes mengenai Wamen Dagri, kan sudah ada perpresnya ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Wapes berkaitan dengan efektivitas birokrasi? Ya, saya kira kan itu perlu wamen apa tidak, itu kan disesuaikan dengan kebutuhan, volume pekerjaan. Saya kira Presiden sudah mempertimbangkan kementerian-kementerian mana yang volume pekerjaannya besar. Ya, tidak semata-mata menampung, walaupun nanti cerminannya ada mencerminkan representasi partai ya, tetapi orientasi pertamanya itu pada kebutuhan volume pekerjaan yang tidak cukup ditangani oleh menteri. Nah, oleh karena itu dibuatlah wakil-wakil menteri di beberapa kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang belum diisi saya kira. Nah, ada yang sudah diisi, Kementerian Agama, Kementerian Agraria, Hankam, itu kementerian-kementerian yang memang sudah ada wamennya ya. Saya Kementerian Dalam Negeri mungkin dianggap volumenya cukup besar ya, karena menangani masalah provinsi, kabupaten, kota yang cukup besar, sehingga
perlu ada penambahan wakil menteri.